Orang tanya, Kak Mongol kan suka kesaksian podcast tentang gereja setan itu kenapa? Jadi sebenarnya bukan soal kenapanya, mengapa. Pertanyaannya jangan kenapa, harusnya pertanyaannya mengapa Kak Mongol gabung. Saya sejujurnya gak pingin gabung kalau tahu itu sesat. Loh, Kak Mongol tahu dari mana? Kenapa Kak Mongol jadi begitu? Ya karena memang saya dari kecil tidak dididik firman, teman-teman. Saya kalau dari kecil disuruh ikut sekolah minggu, ikut ini, terus diajarin baca Alkitab, mungkin tidak salah jalan. Tetapi saya dari kecil diperhadapkan hidup dengan perjuangan. Karena mamaku dipasung, bapakku nggak jelas, keluarga tidak memberi marga, saya bayar sekolah dari hasil nyuri. Jadi di saat ketemu dengan orang bule, diajak join with us, gue langsung oke. Karena di sana lebih menerima dibandingkan gereja Tuhan. Mohon maaf, gereja Tuhan kalau cakep dipakein jas, sambutannya pakai dicium. Shalom. Coba yang datang pakai sandal jepit silakan. Segituin doang. Jadi di saat gereja tidak menerima, mereka yang menerima dan penyesatan hidup ada. Coba kita buka Lukas 17 ayatnya yang pertama. Ingat loh, bukan Mongol yang bilang. Yesus yang bilang kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Berarti penyesatan ada. Permasalahannya adalah bagaimana kita anak-anak Tuhan yang sudah dalam Tuhan tidak terpapar dengan penyesatan. Karena kalau gue boleh jujur, penyesatan lebih lihai daripada gereja Tuhan. Saya jujur, saya pernah ngomong kan di podcastnya Denny Sumargo. Saya butuh duit 300.000 buat bayar kos. Saya ke gereja. Saya bekerja di gereja tersebut. Saya datang ke Pak Gembala, berliannya 4 karat. Ingat, berlian 4 tuh. Otomatis itu udah di atas 1 M. Pak Gem, boleh nggak saya pinjem duit 300.000? Ini surat SK Mongol, diterima kerja. Nanti abis pas gajian saya ganti Pak Gem. Oke, ya kita berdoa ya Mongol ya. Nah, kita berdoa. Amin. Pokoknya Mongol tetap percaya mujizat itu ada dan akan tetap ada. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Dan jangan lupa hari Minggu kita ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya gue bingung, ya kan gue butuh duit kos. Kok didoain gitu. Dan mohon maaf, saya sempat ngomong kan di podcast, gereja setan lebih benar praktek hidupnya dibandingkan gereja Tuhan. Di gereja setan, dan dulu saya di sana, ada satu anggota yang lagi butuh duit, gak ada yang didoain. Yang ada kita ngumpul, lu punya berapa? Oh gue gocap deh, gue cepet, gue 500, gue 1 juta, gue 200, gue skip. Begitu. Oke, sorry, gue skip. Ada yang bilang, ya gue janji iman aja deh dulu. Terkumpul berapa? 1.200.000, kebutuhan berapa? 2,5 juta. Gimana? Orangnya tetap bahagia, setidaknya meringankan 60% beban hidupnya. Jadi teman-teman, kalau orang tanya, Kak Mongol, emang ada gereja setan? Ya udah dari dulu bos ada. Tetapi kita kekristenan kenapa menjadi target utama? Karena hanya kita yang bilang bahwa mereka adalah musuh Allah. Ya kan? Jadi nyantai aja bro. Tapi kan Kak Mongol, mereka takutnya nyari jiwa. Ya biarin aja dia nyari jiwa. Yang penting di mana engkau bertumbuh, imanmu menjadi stabil, pondasi imanmu menjadi kuat. Ada apapun datang santai. Selama tidak mengakui Yesus Kristus itu Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat, dan Raja, selevel kita. Sohib. Jangan beri peluang mereka mendekati kita. Karena dunia penyesatan itu mengontrol pikiran seseorang itu segampang ngebalikin telapak tangan. Mereka kerjaannya hanya ingin menyesatkan kita. Tetapi kalau kita melekat pada sebuah gereja dan kita bertumbuh pada gereja tersebut, coy, pondasi imanmu akan kuat. Ibarat Yesus bilang di Alkitab, membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Dua-duanya kebangun gak rumahnya? Kebangun.
Tapi di saat air bandang datang, Mongol mau nanya, dua-duanya kerendam air gak? Kerendam. Tapi apa ujung perbedaannya? Rumah yang satu hilang, yang satu tetap berdiri sekalipun sempat kerendam. Jadi sama dengan proses hidup kita. Setan ngelihat diri kita yang punya Kristus, yang hidup bergaul akrab dengan Roh Kudus, dia yang minggir, bro. Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.